Kita beralih ke informasi mengenai Gubernur DKI Jakarta yang menilai kebijakan Perda yang mengharuskan setiap pemilik mobil mempunyai garasi sebagai solusi kemacetan Jakarta tidak akan efektif. Ya, menurutnya untuk mengurai kemacetan akan lebih efektif dengan penerapan sistem jalan berbayar atau ERP. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk memiliki garasi dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak efektif. Menurut Ahok, syarat mempunyai garasi tidak akan mampu membatasi kepemilikan mobil pribadi, terlebih untuk mengatasi kemacetan. Meski penerapan Electronic Road Pricing atau ERP belum dapat realisasi dalam waktu dekat, namun Ahok optimis jika ERP atau jalan berbayar cara paling efektif untuk mengurangi kemacetan. Ya, kalau di Jakarta itu beda dengan Singapura atau Jepang. Kenapa? Karena Jakarta itu, saya tanya, Bogor plat nomornya sama nggak sama kita? Cirebon, Tangerang aja udah beda. Bekasi udah beda, walaupun B belakang kodenya beda. Kamu bisa nggak ngelarang orang beli mobil di Bekasi masuk ke Jakarta? Nggak bisa. Makanya kebijakan paling benar tetap ERP. Dapat uang ERP, bisa buat bantu naik bus tidak bayar. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta kembali mengusulkan untuk segera memberlakukan Perda Nomor 5 Tahun 2014 secara tegas kepada pemilik mobil, karena dinilai dapat menekan laju pertumbuhan kendaraan yang berimbas pada penurunan angka kemacetan. Nah, di Perda kita ada, tapi tidak pernah dilakukan. Di transportasi itu ada perdanya itu, makanya nggak usah terinuan ganjil genap. Nah, sekarang bicara masalah ganjil genap. Kalau ganjil genap dari pejabat tidak disiplin, bos. Bolehlah ada pejabat punya mobil 3, hari ini ganjil, hari ini genap. Itu juga bukan solusi. Bisa aja, misalkan saya nggak disiplin, mobilnya cuma 1, tapi saya ganti-ganti plat nomor, kan bisa. Saya pakai hari ini saya pakai plat merah, besok saya pakai plat hitam, ganjil genap, kan bisa. Apakah itu mengurangi? Enggak juga. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia setuju jika pasal yang mewajibkan setiap pemilik mobil untuk memiliki garasi untuk kembali diimplementasikan, sebab kemacetan Jakarta sudah dalam batas yang luar biasa. Saya kira prasyarat orang yang ingin mempunyai kendaraan itu harus punya tempat parkir dulu, bukan nitip parkir di jalan raya atau nitip parkir di tempat orang lain. Yang penting dia jangan parkir di jalan. Dan kalau itu tetap parkir, pemerintah DKI bisa melakukan derek. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan derek bagi setiap kendaraan yang kedapatan parkir di tepi jalan yang menimbulkan kemacetan meski pada malam hari. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 18 juta yang melintas setiap harinya, sejumlah upaya dilakukan untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan, Metro TV. Meski sempat tertunda, pembangunan Light Rapid Transit atau LRT kembali dikejar. Pembangunan tahap pertama dilakukan di jalur yang menghubungkan Cibubur Cawang dan Bekasi Timur Cawang. Dan berikut kami hadirkan laporan reporter Gadis Dianka dan juru kamera Arija Yusman. Pembangunan Light Rapid Transit atau LRT terus dikejar oleh Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap pertama ini ada 2 jalur yang dikejar, yakni jalur Cibubur Cawang dan juga jalur Bekasi Timur. Di Tol Cikampek, tempat saya berada saat ini, akan dibangun jalur LRT sepanjang 18,5 km yang menghubungkan Bekasi Timur dan Cawang, dan sudah ada sejumlah alat berat yang digunakan untuk menguruk tanah dan kemudian nanti akan ditanam tiang-tiang pancang untuk jalur LRT ini. Memang pembangunan LRT sempat tertunda karena beberapa hal, diantaranya adalah prioritas pembangunan infrastruktur lain seperti kereta cepat Bandung-Jakarta dan juga pembangunan MRT. Namun selain itu juga ada harus menunggu revisi peraturan pemerintah nomor 79 dan 98 tahun 2015 yang mengatur tentang pengerjaan proyek ini. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2015 ini berisi bahwa jasa konstruksi ini dilakukan oleh BUMN. Sementara kita ketahui bahwa pengerjaan untuk proyek LRT di wilayah Jakarta ini dilakukan oleh BUMD. Sehingga pengerjaan LRT ini harus tertunda sehingga sampai revisi peraturan pemerintah tersebut selesai. Dan nantinya tahap kedua ini akan dikejar juga untuk beberapa jalur koridor lainnya dan diprioritaskan untuk pembangunan LRT jalur koridor Kebayoran Lama
Kelapa Gading, dan jalur koridor Kelapa Gading Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Gadis Bianca, Arja Yusman, Metro TV. Kepolisian di seluruh daerah sejak 16 Mei atau pekan ini menggelar operasi Patuh 2016 untuk menindak para pelanggar lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan terutama sepeda motor di jalan raya. Untuk memantau operasi Patuh dan situasi lalu lintas di Jakarta, kita berhubung dengan petugas NTMC Polri Bribda Anissa dari wilayah Jakarta Utara. Selamat siang Bribda Anissa, bagaimana dengan arus lalu lintas di wilayah Anda yang Anda pantau dan bagaimana jalannya operasi Patuh 2016 sejauh ini? Saat ini saya sedang berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, akan melaporkan langsung situasi arus lalu lintas di kawasan ini. Dan langsung saja arus lalu lintas dari arah Priuk yang akan menuju ke kawasan Sunter ataupun Kelapa Gading masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, namun sesekali tersendat hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Dan begitu pun arah sebaliknya, yaitu dari arah Kelapa Gading yang akan menuju ke Priuk juga dalam keadaan ramai dan lancar, namun sekali tersendat hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Kami himbau untuk tetap berhati-hati karena banyaknya kendaraan berat yang berlalu lalang di kawasan ini, serta tetap jaga batas normal kecepatan kendaraan Anda. Bertepatan dengan Ops Patuh 2016, kami masih banyak menemukan pelanggaran lalu lintas mengenai kelengkapan surat kendaraan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan helm. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara sebelum Anda berpergian untuk cek kembali surat kelengkapan Anda serta pastikan klik helm dan sabuk pengaman Anda agar tercipta perjalanan yang aman dan nyaman. Dan sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kawasan Priuk, Jakarta Utara. Saya Bribda Anissa kembali ke Robert, silakan. Baik, terima kasih Bribda Anissa atas informasi Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengkaji aturan diskresi atau kewenangan mengambil keputusan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut ia menggunakan hak diskresi dalam menentukan kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Agus Raharjo menilai sah-sah saja jika seorang kepala daerah menggunakan hak diskresinya. Namun ia menegaskan ada sejumlah tahapan dalam pengambilan keputusan diskresi. Definisi diskresi diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu keputusan yang ditetapkan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemudian mencegah stagnasi di dalamnya. KPK akan mengkaji apakah Ahok telah menjalankan diskresi sesuai dengan peraturan yang ada dalam mengatur soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jadi kalau di tingkat pusat nggak ada peraturannya kan kita bisa membuat perda, bisa membuat pergub. Jangan kemudian kita kalau sebagai birokrat itu bertindak sesuatu tanpa ada acuan peraturan perundang-undangannya, itu kan nggak boleh. Berarti itu sah-sah dilakukan, Pak, nanti, dalam perjanjian preman ini, Pak. Loh, Ahok mengatakan ini adalah perjanjian preman. Ya, bukan kalau nggak ada peraturannya ya mungkin kita ada tanda tanya besar dong. Kalau peraturan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengklarifikasi bahwa kunjungan kerja DPR belum bisa dikatakan fiktif karena hasil audit belum final. BPK memberikan waktu kepada DPR untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban hingga awal Juni. Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan menjelaskan, proses audit BPK masih berlangsung hingga bulan Juni sehingga kunjungan kerja DPR belum bisa dikatakan fiktif. Audit yang dilakukan BPK terhadap DPR merupakan proses audit rutin yang dilakukan terhadap DPR secara menyeluruh dan bukan audit investigatif. Hanya saja dalam poin audit kunjungan kerja banyak anggota DPR yang belum melengkapi laporan pertanggungjawaban mereka, khususnya dalam hal ini kunjungan kerja seperti bukti pembayaran hotel, tiket, dan lain sebagainya. Mencari ke pemegang saham realnya. Jadi substansi itu masih belum final, nanti awal Juni kita akan finalkan. Jadi itu adalah terkait dengan klarifikasi dan validasi atas temuan yang kemudian sesuai dengan standar audit kami mengharuskan tim untuk mengklarifikasi data tersebut kepada yang diperiksa. Itu dalam hal ini Sekjen DPR. Tim Satuan Khusus Penyidik Kejaksaan Negeri Karawang, Jawa Barat menggeledah gedung KPUD Kabupaten Karawang terkait penyelenggaraan atau penyelewengan anggaran pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 lalu. 12 orang penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang yang dikenal atau yang dikawal Brimob Polres Karawang langsung menggeledah sejumlah ruangan di gedung KPUD Karawang ini. Petugas langsung memeriksa sejumlah dokumen penting yang ada di ruangan gedung tersebut.
Selain dokumen penting, petugas juga menyita sejumlah harddisk komputer untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Adapun yang digeledah petugas diantaranya ruangan kepala KPUD, ruang sekretaris, serta sejumlah ruangan komisioner. Selain itu juga petugas menggeledah gudang yang menjadi tempat penyimpanan kotak suara serta sebuah gedung percetakan.